Selamat datang di e-learning PPID KPU. Pada sesi kali ini, kita akan membahas pengecualian informasi. Makna pengecualian dalam konteks ini adalah menempatkan sebuah informasi sebagai informasi yang bersifat rahasia. Jika dikategorikan berdasarkan substansinya, maka ada 3 jenis kerahasiaan mendasar. 1. Rahasia negara. 2. Rahasia bisnis. 3. Rahasia pribadi. Rahasia pribadi merupakan rahasia mengenai data diri orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya. Sementara rahasia negara merupakan rahasia dalam rangka melindungi negara dari bahaya yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa, terganggunya fungsi penyelenggaraan negara seperti penegakan hukum. Adapun rahasia bisnis merupakan rahasia yang berkaitan dengan rahasia dagang, hak atas kekayaan intelektual tertentu, dan hal-hal lain yang dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya, kita perlu mengetahui sifat informasi dikecualikan. Pertama, pengecualian yang bersifat absolut. Makna absolut di sini adalah bahwa informasi yang dikecualikan tersebut pada dasarnya memang bersifat rahasia, sehingga tidak memerlukan pengujian konsekuensi. Misalnya, riwayat transaksi pada rekening bank seseorang. Kedua, pengecualian berbasis praduga. Praduga yang dimaksud adalah praduga akan terjadinya bahaya apabila sebuah informasi dibuka atau diberikan kepada pemohon informasi. Contohnya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. Ketiga, pengecualian yang materi atau substansi informasinya tertera secara eksplisit dalam undang-undang tanpa menyebutkan potensi bahayanya. Contohnya adalah laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan. Dengan memahami sifat informasi dikecualikan, maka kita akan mengetahui 4 hal. Pertama, bagaimana merumuskan norma pengecualian. Kedua, bagaimana menafsirkan norma pengecualian. Ketiga, bagaimana menentukan prosedur yang digunakan dalam pengecualian. Keempat, bagaimana menghadapi permintaan informasi yang dikecualikan. Sekarang kita masuk pada prinsip-prinsip pengecualian informasi. Pertama, prinsip yang berkaitan dengan prosedur pengecualian. Pengecualian informasi harus dilakukan melalui sebuah prosedur yang ketat sebab pengecualian informasi adalah pembatasan terhadap hak asasi dan hak warga negara. Prosedur yang dimaksud adalah consequential harm test atau pengujian konsekuensi bahaya. Kedua, prinsip yang berkaitan dengan masa pengecualian. Informasi publik yang dikecualikan harus memiliki kejelasan berapa lama masa pengecualiannya. Ada masa pengecualian yang telah ditentukan jangka waktunya. Ada pula masa pengecualian berdasarkan tahapan kegiatan atau peristiwa yang melatar belakanginya. Ketiga, prinsip yang berkaitan dengan materi pengecualian. Materi informasi yang dikecualikan harus bersifat spesifik. Jadi, perlu dipastikan apakah informasi yang dikecualikan hanya bagian tertentu atau keseluruhan dokumen. Keempat, prinsip yang berkaitan dengan hak pemohon atas informasi publik. Undang-undang menjamin pemenuhan hak atas informasi. Artinya, hak atas informasi publik bersifat absolut. Namun cara akses, bentuk informasi, sarana yang digunakan bersifat relatif. Hal ini dilakukan pada informasi tertentu yang bersifat terbuka namun sensitif. Sebuah informasi yang terbuka disebut sensitif karena mengandung risiko tertentu apabila dibuka atau diberikan secara penuh. Misalnya memicu konflik sosial atau digunakan di luar tujuan yang sah. Kelima, prinsip yang berkaitan dengan permintaan atas informasi publik yang dikecualikan. Ada sebuah persepsi yang kurang tepat bahwa jika sebuah informasi publik telah dikecualikan, maka secara mutlak tidak dapat diberikan. Padahal ada kemungkinan pemohon informasi memiliki kepentingan publik sehingga dapat diberikan dengan batasan dan mitigasi tertentu. Oleh karena itu dibutuhkan pengujian konsekuensi termasuk di dalamnya penyeimbangan antara kepentingan publik untuk menutup dan kepentingan publik untuk membuka informasi. Berikutnya, mari kita bahas tahapan pengujian konsekuensi. Pertama, menentukan ada tidaknya legitimate harm atau bahaya yang sah berdasarkan undang-undang sebagai dasar hukum pengecualian. Legitimate harm mengacu pada undang-undang, bukan peraturan di bawah undang-undang.
Penegasan kata legitimate ini untuk membedakan dengan illegitimate harm atau dugaan bahaya yang tidak berdasar secara hukum. Misalnya, untuk menjaga nama baik lembaga, melindungi pelanggaran hak asasi manusia, menghindari protes dari masyarakat, dan sebagainya. Bila tidak ditemukan legitimate harm, maka informasi tersebut dinyatakan sebagai informasi publik yang bersifat terbuka. Namun, jika ditemukan legitimate harm, maka dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan. Terhadap informasi yang dikecualikan ini, badan publik perlu menentukan masa pengecualian, sistem pendokumentasian, dan pembatasan akses termasuk di internal badan publik itu sendiri, serta mekanisme sharing data dengan badan publik atau pihak lain. Misalnya dengan memastikan apakah pihak-pihak tersebut telah memiliki sistem perlindungan atas informasi yang dikecualikan. Tahap kedua, apabila ada permintaan terhadap informasi yang telah dikecualikan tadi, maka badan publik perlu mengidentifikasi tujuan dari pemohon informasi. Ada kemungkinan pemohon tidak secara detail mencantumkan tujuannya. Sebab bisa jadi pemohon beranggapan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga pemohon hanya mencantumkan alasan secara umum. Terhadap informasi yang dikecualikan, badan publik perlu memastikan tujuan dari pemohon informasi secara detail. Tahap ketiga, memastikan ada tidaknya kepentingan publik pemohon informasi. Berdasarkan pendalaman atas tujuan pemohon, akan diketahui ada tidaknya kepentingan publik tersebut. Jika tidak ada kepentingan publik, maka informasi yang dikecualikan tersebut tidak dapat diberikan kepada pemohon. Tahap keempat. Apabila terdapat kepentingan publik dari tujuan pemohon informasi, maka badan publik perlu memastikan bahwa permintaan informasi itu merupakan satu-satunya upaya yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tahap kelima, jika meminta informasi dikecualikan adalah satu-satunya cara untuk memenuhi kepentingan publik dari pemohon, maka langkah berikutnya adalah melakukan penyeimbangan antara kepentingan publik untuk menutup informasi dengan kepentingan publik untuk membuka informasi. Caranya mencari titik keseimbangan agar potensi bahaya karena dibukanya informasi dapat dikurangi hingga level terendah. Di sisi lain, kepentingan publik pemohon informasi dapat terpenuhi. Tahap ke-6. Jika pemenuhan dua kepentingan publik ini dapat diseimbangkan, langkah berikutnya adalah melakukan analisis dan mitigasi risiko dalam pemberian informasi. Misalnya dengan menetapkan waktu pemberian, cara pemberian, bentuk informasi, kedalaman informasi, dan lain-lain. Pengujian konsekuensi yang tepat akan berguna sebagai basis pengambilan sebuah keputusan strategis melindungi pejabat badan publik dari pemidanaan dan melindungi pemohon dari pengecualian informasi yang tidak beralasan dan tidak berdasar. Terima kasih sudah menyimak.